Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Disentri basiler, disentri amoeba. 1. Pengertian, definisi. Disentri merupakan tipe diare yang berbahaya dan seringkali menyebabkan kematian dibandingkan dengan tipe diare akut yang lain. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri disentri yang disebabkan oleh shigellosis dan amoeba, disentri amoeba. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Sakit perut terutama sebelah kiri dan buang air besar encer secara terus-menerus bercampur lendir dan darah. 2. Muntah-muntah. 3. Sakit kepala. 4. Bentuk yang berat, fulminating chases. Biasanya disebabkan oleh S. disentriae dengan gejalanya timbul mendadak dan berat, dan dapat meninggal bila tidak cepat ditolong. Faktor risiko. Higiene pribadi dan sanitasi lingkungan yang kurang. 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan 1. Febris. 2. Nyeri perut pada penekanan di bagian sebelah kiri. 3. Terdapat tanda-tanda dehidrasi. 4. Tenesmus. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan tinja tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Disentri basiler, disentri amoeba. 7. Diagnosis banding. 1. Infeksi Escherichia coli. 2. Infeksi Escherichia coli enteroinvasive, EEC. 3. Infeksi Escherichia coli enterohemoragik, EHEC. 8. Penata laksanaan. 1. Mencegah terjadinya dehidrasi. 2. Tirah baring. 3. Dehidrasi ringan sampai sedang dapat dikoreksi dengan cairan rehidrasi oral. 4. Bila rehidrasi oral tidak mencukupi dapat diberikan melalui infus. 5. Diet, diberikan makanan lunak sampai frekuensi bab kurang dari 6. 5 kali hari, kemudian diberikan makanan ringan biasa bila ada kemajuan. 7. Farmakologis. A. Menurut pedoman WHO, bila telah terdiagnosis shigellosis pasien diobati dengan antibiotik. Setelah 2 hari pengobatan menunjukkan perbaikan, terapi diteruskan selama 5 hari. Bila tidak ada perbaikan, antibiotik diganti dengan jenis yang lain. B. Pemakaian jangka pendek dengan dosis tunggal fluoroquinolon. Seperti ciprofloxacin atau makrolid. C. Untuk disentri amoeba diberikan antibiotonidazol 500 mg 3x sehari selama 3-5 hari. 9. Edukasi. 1. Penularan disentri amoeba dan basiler dapat dicegah dan dikurangi dengan kondisi lingkungan dan diri yang bersih seperti membersihkan tangan dengan sabun, suplai air yang tidak terkontaminasi serta penggunaan jang bersih. 2. Keluarga ikut berperan dalam mencegah penularan dengan kondisi lingkungan dan diri yang bersih seperti membersihkan tangan dengan sabun, suplai air yang tidak terkontaminasi, penggunaan jamban yang bersih. 3. Keluarga ikut menjaga diet pasien diberikan makanan lunak sampai frekuensi bab kuri 5 kali hari, kemudian diberikan makanan ringan biasa bila ada kemajuan. 10. Kriteria rujukan. Pada pasien dengan kasus berat perlu dirawat intensif dan konsultasi ke pelayanan kesehatan sekunder, spesialis penyakit dalam. 11. Prognosis. Prognosis sangat tergantung pada kondisi pasien sedang, ada tidaknya komplikasi, dan pengobatannya. Pada umumnya prognosis dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Hemoroid 1,2. 1. Pengertian, definisi. Hemoroid adalah pelebaran vena-vena di dalam plexus hemoroidalis. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Perdarahan pada waktu defekasi, darah berwarna merah segar. 2. Darah dapat menetes keluar dari anus saat setelah defekasi. 3. Prolaps suatu masa pada waktu defekasi. Masa ini mula-mula dapat kembali spontan sesudah defekasi, tetapi kemudian harus dimasukkan secara manual dan akhirnya tidak dapat dimasukkan lagi. 4. Pengeluaran lendir. 5. Iritasi di daerah kulit perianal. 6. Gejala-gejala anemia, seperti pusing, lemah, pucat. Faktor risiko. 1. Penuaan.
2. Lemahnya dinding pembuluh darah. 3. Wanita hamil. 4. Konstipasi. 5. Konsumsi makanan rendah serat. 6. Peningkatan tekanan abdomen. 7. Batuk kronik. 8. Sering mengedan. 9. Penggunaan toilet yang berlama-lama, misal, duduk dalam waktu yang lama di toilet. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Periksa tanda-tanda anemia. 2. Pemeriksaan status lokalis. Ini. Hemoroid derajat 1 tidak menunjukkan adanya suatu kelainan di regio anal. Hemoroid derajat 2 tidak terdapat benjolan mukosa yang keluar melalui anus, akan tetapi bagian hemoroid yang tertutup kulit dapat terlihat sebagai pembengkakan. Hemoroid derajat 3 dan 4 yang besar akan segera dapat dikenalkan adanya massa yang menonjol dari lubang anus. Yang bagian luarnya ditutupi kulit dan bagian dalamnya oleh mukosa yang berwarna keunguan atau merah. B. Palpasi. Hemoroid interna pada stadium awal merupakan pelebaran vena yang lunak dan mudah kolaps sehingga tidak dapat dideteksi dengan palpasi. Setelah hemoroid langsung lama dan telah prolaps, jaringan ikat mukosa mengalami fibrosis sehingga hemoroid dapat diraba ketika jari tangan meraba sekitar rektum bagian bawah. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah rutin bertujuan untuk mengetahui adanya anemia dan infeksi. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Klasifikasi hemoroid dibagi menjadi 1. Hemoroid internal, yang berasal dari bagian proksimal dentatelain dan dilapisi mukosa. Hemoroid internal dibagi menjadi 4 grade, yaitu A. Grade 1. Hemoroid mencapai lumen anal kanal. B. Grade 2. Hemoroid mencapai sfinkter eksternal dan tampak pada saat pemeriksaan tetapi dapat masuk kembali secara spontan. C. Grade 3. Hemoroid telah keluar dari anal canal dan hanya masuk kembali secara manual oleh pasien. D. Grade 4. Hemoroid selalu keluar dan tidak dapat masuk ke anal kanal meski dimasukkan secara manual. 2. Hemoroid eksternal berasal dari bagian dentatelain dan dilapisi oleh epitel mukosa yang telah termodifikasi serta banyak persarafan serabut nyeri somatik. 6. Diagnosis kerja. Hemoroid grade 1,2. 7. Diagnosis banding. Kondiloma acuminata, proktitis, rektal prolaps. 8. Penata laksanaan. Penata laksanaan hemoroid di layanan tingkat pertama hanya untuk hemoroid grade 1 dengan terapi konservatif medis dan menghindari obat-obat antiinflamasi non-steroid, serta makanan pedas atau berlemak. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengurangi rasa nyeri dan konstipasi pada pasien hemoroid. 9. Edukasi. Melakukan edukasi kepada pasien sebagai upaya pencegahan hemoroid. Pencegahan hemoroid dapat dilakukan dengan cara 1. Konsumsi serat 25-30 gram per hari. Hal ini bertujuan untuk membuat feses menjadi lebih lembek dan besar, sehingga mengurangi proses mengedan dan tekanan pada vena anus. 2. Minum air sebanyak 6-8 gelas sehari. 3. Kebiasaan buang air besar. Segerakan ke kamar mandi saat merasa akan buang air besar, jangan ditahan karena akan memperkeras feses. Hindari mengedan. 10. Kriteria rujukan. Hemoroid interna grade 2, 3, dan 4 dan hemoroid eksterna memerlukan penata laksanaan di pelayanan kesehatan ser. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.